حمدا للشاكرين حمدا للناعمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Alhamdulillah, kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiat, dan kita pun berharap mudah-mudahan kesehatan dan keafiatan kita dapat kita gunakan kepada sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun juga berharap agar kesehatan dan keafiatan kita tidak kita gunakan kepada keburukan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah sifat zalim. Dikatakan inna zulma zulumatun yaumil qiyamah. Sesungguhnya sifat zalim itu bakalan menjadikan gelap nantinya di dalam kubur. Maka mudah-mudahan kita terhindar daripada sifat yang dimurkai oleh Allah, ialah sifat zalim. Di antara sifat zalim itu kata para ulama terbagi kepada 3. Sifat zalim yang pertama ialah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kafir menyekutukan Allah, wajar, karena dia tidak orang beriman, karena dia bukan orang Islam. Tapi ternyata ada orang Islam yang juga zalim kepada Allah dengan menyekutukan Allah. Dengan dia mengatakan dan menyatakan ada lagi yang memberi rezeki selain Allah. Ada lagi yang menyembuhkan selain Allah. Maka perkataan dan pernyataan ini ditolak. Perkataan dan pernyataan ini sama dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jadi kata-kata ini sampai terucapkan? Dari karena misalkan seorang perempuan yang ditinggal oleh suaminya ketika wafat, atau tidak ada lagi anaknya mengongkosi setiap bulannya, sehingga dia pun mengatakan siapa lagi yang memberi unda, siapa lagi yang mencariakan unda, siapa lagi yang perhatian lawan unda. Pada akhirnya ini sama dengan menyekutukan Allah. Dia tidak ingat dan tidak yakin bahwasanya ada yang Maha memberi rezeki, ialah Allah Subhanahu wa taala. Selama manusia hidup, selama manusia bernapas, takaffalallahu birizqih. Pasti dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seandainya ada seorang perempuan yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diwafatkan suaminya, maka adanya karena Allah memberikan rezeki kepada kita melewat perantara walaupun suami sudah tiada. Mungkin perantaranya kita bisa bekerja, kita bisa berjualan, dan ternyata payunya luar biasa. Atau perantaranya ada orang yang sekitar kita yang perhatian kepada kita, kemudian memberikan daripada rezekinya untuk kita. Jadi walhasil selama kita masih hidup di dunia, pasti rezeki kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dihindarkan daripada menyekutukan Allah. Mudah-mudahan kita yakin atas pemberian Allah yang menjamin hamba-hambanya hidup di dunia. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua ialah zalim kepada diri sendiri. Bagaimana seseorang hamba zalim kepada diri sendiri? Padahal selama ini dia sudah memanjakan diri. Banyak di antara kita sudah memanjakan diri. Bagaimana caranya memanjakan diri? Di antaranya ketika kita beruyuhan, berurut, berpijat. Kemudian bagi perempuan ada yang perawatan, pedikur, manikur, belener di mata supaya nyaman mengijipi lakinya. Nah, ini memanjakan diri. Tapi ternyata ada manusia yang zalim kepada dirinya sendiri. Ialah dengan memperbuat dosa kepada batang tubuhnya sehingga dia lupa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara sebotol minuman dia jadi sempoyongan.
Hobi anak muda sekarang yang penting botolnya. Jadi walhasil mabuk-mabukan, dia kira itu termasuk memanjakan diri, padahal itu menyakitkan diri. Maka ini pun termasuk daripada bentuk dosa yang apabila kita ada bertobat dan kita minta maaf kepada Allah Ta'ala, inilah yang pada akhirnya dosa besar untuknya. Dosa besar. Ternyata ini yang mengolah rezeki kita sempit, kehidupan sulit. Doa kita kalau dikabulkan, kenapa? Masih ada kesalahan lawan Tuhan. Di masa yang telah lalu, kada ingat lagi minta ampun di masa sekarang. Kita aja lawan manusia biasa kesalahan. Punya bertamuan lawan yang kita biasa kesalahan tadi pasti asa-asaan. Ada nyamanan, ada bertaburan, di kiaunya kada menanggur, di sapainya kada menyahut. Nang ngarannya ada bisa kesalahan masih ada sampat minta ampun, minta maaf lawan manusia tadi. Nang kayak itu juga lawan Tuhan. Lebih ruhut berdoa, minta ini, minta itu, dikira dikabulkan ini. Sekalinya kada diharani Tuhan. Kenapa jadi salat kada diharani Tuhan? Ujar Tuhan, nyawa beisi kesalahan nang kada sempat lagi minta ampun lawan Tuhan. Makanya kan diharani, makanya kan udah kabulkan apa aja nang nyawa minta. Masih beisi kesalahan lagi, kada menyadari dan kada mengakui dengan kesalahan yang telah lalu yang pernah diperbuatnya. Makanya sebelum kita berdoa, sebelum kita meminta, hendaklah terlebih dahulu kita baca istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adab kita. Subhanallahal-azim, 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 alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Hanya berdoa. Maka apa saja yang kita minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertobat, minta ampun, mengabdikan diri sebagai hamba dengan menyembah kepadanya. Makanya ayat dalam Fatihah kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Pian saja Tuhannya kami menyembah dan kepada Pian saja Tuhannya kami meminta. Berarti adab meminta ialah menyembah terlebih dahulu, mengabdikan diri sebagai hamba Allah. Makanya munnya hendak minta agar doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala, jadikan diri kita sebagai hamba yang benar-benar mengabdikan diri kepadanya dengan sembahyang kelima waktunya. Mudah-mudahan terjaga beradaan sembahyang lima waktu ini. Durian kita, anak kita, cucu kita nantinya bakalan dijagakan oleh Allah, supaya bagaimana caranya dia kawan melaksanakan sholat kelima waktunya. Biar misalkan di ujung-ujung waktu bagi anak cucu kita nih, biar misalkan ini ibaratkan disuruh pada mau tapi digawinya aing. Kenapa jadi ditakuni ikan setiap kali disuruh kuitan sembahyang kada mau, ujar anak ulun ma'ain, supaya menggawi sembahyang itu ikhlas bujur lillah karena Allah. Karena menyapian suruh lalu ulun mau, lalu ulun jadi punya kadang mau ulun gair kalau kita disangiti pian, dimarahi pian, timbulna asalnya lillah tadi menjadi lillahi ta'ala lil aluh tralala. Artinya asalnya karena Allah Ta'ala timbul karena pian menyuruh lalu tak ubah niat ulun. Nah ada jawaban sekali ini tahan dulu sementara iya pandai itu, tapi yang penting tegawi dulu. Jangan sampai kita tinggalkan namanya ibadah sholat lima waktu. Memang Allah Ta'ala kada berhajat kan lawan sembahyang kita ini. Allah Ta'ala kada berhajat lawan sholat kita ini. Allah Ta'ala kada mengharap daripada ibadah kita kelima waktunya ini. Kalau kita sembahyang meninggikan derajat Allah Ta'ala sudah tinggi, apalagi mengharap lawan ibadah kita. Tapi jangan Allah Ta'ala itu tanda terima kasih nyawa dijadikan hamba ialah dengan menyembah kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan hikmahnya hanya menyembah kepada Allah.
Nah jadi gawian-gawian di dunia ini sampingan aja. Ada yang berusaha, ada yang bekerja, ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi kaki lima, ada yang menjadi tukang. Ini sampingan aja, meramai kehidupan dunia aja. Padahal sebenarnya Allah Ta'ala menjadikan manusia supaya beribadah, supaya menyembah, supaya sembahyang. Karena yang lain itu cuma sampingan. Tapi dengan berkat ini mengutamakan apa yang diperintahkan yang utama sebagai kita manusia, lalu akhirnya sampingan ini dinyamankan Allah Ta'ala. Ibu usahanya dimajukan oleh Allah, dagangannya dipayukan oleh Allah, kehidupannya dinyamankan oleh Allah. Karena apa? Karena perintah utama yang diwajibkan Allah Ta'ala dijauhinya. Akhirnya sampingan ini nyaman berat. Jadi mudah-mudahan kita dinyamankan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkat kita mengabdikan diri kepada Allah sebagai hamba Allah, sebagai ibadullah, sebagai hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, zalim kepada orang lain. Nah ini 3 buting zalim, nang kada boleh kita gawi, yang kada boleh kita kerjakan. Yang pertama, zalim kepada Allah dengan menyekutukan Allah, dengan dia mengatakan dan menyatakan ada lagi yang maha memberi rezeki selain Allah, ialah dengan ia berhajat kepada manusia yang memberi kepadanya. Padahal itu cuma perantara, Allah Ta'ala hendak memberi kepada hambanya. Yang kedua, zalim kepada diri sendiri dengan dia memperbuat dosa, lupa bertaubat dan minta ampun kepada Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, zalim kepada orang lain dengan menyakiti diri orang lain, imma dengan tutur katanya, wa imma dengan perlakuannya. Jangan zalim. Orang yang zalim menyakiti orang lain itu dosanya sama dengan menghancurkan Ka'bah. Makanya cepat-cepat kita minta maaf kita kepada orang yang pernah kita sakiti sewaktu hidup di dunia, minta maaf. Makanya cukup jadi pelajaran daripada penggalan video yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada seorang ulama yang mengata-ngata, yang mengolok-olok kepada pedagang. Akan tetapi tidak ada salah di antara keduanya. Keduanya baik-baik aja. Jadikanlah keduanya itu sebagai pelajaran, bukan sebagai olok-olokan selanjutnya. Ini sudah memaafkan berdua, ulamanya tadi sudah berdagang, memaafkan, pedagang penjual es tehnya tadi pun sudah memaafkan. Nang kasihan siapa? Bebuhan kita, para netizen yang maha benar se-Indonesia. Nang umpat dua mengolok, mengejek kepada salah satu di antara keduanya. Mengolok ulamanya nang menyambati pedagang es tehnya, mengolok penjual es tehnya. Pada akhirnya mereka sudah memaafkan, kemudian kita meneruskan mengomentari dan mengolok-olok, berarti kita di atas dosa mereka, melebihi daripada dosa mereka berdua. Nah, kita kada tahu-tahu tim umpat dua berdosa. Kenapa? Gara-gara kita umpat dua mengolok-olok, kita umpat dua menyambati, kita umpat dua menghinakan salah satu di antara keduanya. Kemana kita minta maaf? Minta maaf ke Gus Miftahnya, dia kada patuh kita. Minta maaf lawan penjual es tehnya, dia jauh rumahnya. Nah, makanya di akhir zaman ini banyak dosa yang kada kerasaan gara-gara pemuntungan dan gara-gara ketikan di sosial media. Berdua menyambati kisah-kisah yang viral ini ke kampung-kampung, 42 mengetik, mengomentari sesuatu yang kada penting yang tersebar di Indonesia. Nah, akhirnya kita 42 berdosa. Berarti kita tim pengolok selanjutnya, tim penghina selanjutnya. Sidin sudah dimaafkan, kita aja lagi yang belum minta maaf gara-gara dosa kita keumpatan. Ini jadi pelajaran, tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya. Setumatnya Allah Ta'ala hendak memuliakan orang yang dihinakan, dan setumatnya Allah Ta'ala menghinakan orang yang dimuliakan.
Tapi kedua-duanya baik saja. Tapi kadang-kadang salah di antara keduanya. Ini nang kayak kita melihat sinetron aja, melihat sinetron. Ada yang perannya antagonis, peran jahat. Ada yang perannya bagus. Selain antagonis itu apa? Antalagi, rambutan lain. Antagonis nang jahat, nang itu nang baik pulang. Kita melihat sinetron itu palingan gerigitannya haratan main sinetronnya itu aja. Gerigitannya kadang-kadang menyambati lawan peran nang kada baiknya itu aja. Tapi punya kita bertamu lawan artisnya, bertamu lawan Arya Salokanya, bertamu lawan Amanda Monoponya. Walaupun misalkan di sinetron perannya macam-macam, yang jahat, yang kada baik misalkan. Tapi ketika kita bertemu dengan artisnya, tetapi kami idolakan, tetapi kita mereka hibung melihatnya, tetapi kita anak-anak minta foto, anak minta tanda tangan karena melihat artisnya. Nah, kayak itu juga kita ketika melihat sesuatu, ambil pelajaran. Ada ketujuh di perannya aja. Nang mana si ulama tadi perannya tak karena antagonis, nang menyambati goblok kepada penjual es. Nah, ambil pelajarannya. Ada ketujuh lawan perannya aja, tapi lawan ulangnya ketujuannya. Lawan ulang menyati cinta aja, lawan ulang menyati kedompet menyambati dua. Nah, berarti kita itu sesuai dengan yang dinamakan sebagai hamba. Seberatan yang dilihat menjadi pelajaran untuk kita menghadapi kehidupan yang selanjutnya. Jadi kita kan berarti berasih hati, selalu sangka baik kepada manusia yang kita temui. Nah, jadi walhasil akhirnya berkat ketujuh sangka baik dimatikan keinginannya dalam keadaan baik. Mudah baik berarti. Tapi pun yang kita menyambati, umpah dua menghinakan, umpah dua mengolok, ada bakalan meninggal dunia kita nang menyambati, nang menghinakan, nang mengolok, melainkan kita akan merasakan sesuai apa yang mereka derita. Dipelakan orang, dihinakan orang, akan dirasakan Tuhan sebelum kita meninggal dunia. Punya kita umpatan dua. Makanya yang viral-viral zaman sekarang jangan umpatan, jangan lupa mengomentari, jangan lupa memviralkan, jangan lupa membagiakan. Selain berdosa, dua menghabiskan kuota. Yang kira pian mandak di status itu kan menghabiskan kuota, habis kuota. Pian bagiakan ke grup-grup menghabisi kuota. Nah, selain berdosa, menghabiskan kuota. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makanya kita kagumi sifat si ulama tadi, hakun aja minta maaf. Walaupun itu jamaah sidin. Ini tanda ketawaduan sidin. Yang kedua, pulang kita ancungin jempol, hakun mengundurkan diri. Bahkan ujar Presiden Prabowo, ini tanda apa? Sifat dan watak kesatria. Artinya menyadari dan mengakui kesalahannya sendiri. Walaupun sekarang dihinakan orang, tapi suatu saat mungkin Allah Ta'ala hendak mengangkat derajatnya melewati ujian, timbul dipuji orang. Kada tahu kan kita. Yang ketiga, bulan kita salut kepada beliau itu apa? Hawa turun langsung dakwah di hadapan, bukan di hadapan orang yang benar, bukan di hadapan orang yang ibadah, bukan di hadapan orang yang penyembahyang. Punya ulun hari ini pengajian pembacaan, ulun menyampaikannya di hadapan orang yang ibadah, ulun menyampaikannya di hadapan orang yang penyembahyang, ulun menyampaikannya di hadapan orang yang diridhoi oleh Allah. Tapi hebatnya sidin menyampaikan di hadapan orang yang jauh dari Allah, orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan kepada Allah, orang yang sering melakukan sifat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di diskotik, di hadapan ladies ulang zin menceramah. Di antaranya ada nang insaf, itu ulang amih menggawe maksiat, bertaubat, gondolnya pahala sidin. Munnya ulun menyampaikan kayak malam hari ini, mungkin pahalanya ada banyak seperti malam pahala sidin. Ditambah ulang banyak yang menyambati sidin pada hari ini, nah banyak yang tertumpuk pahala sidin. Nah, jadi ini luar biasa. Dari sisi jahat seseorang masih banyak sisi baiknya.
Padahal jamaah sidin, murid sidin adalah kita bukannya mengagung-agungkan seseorang, malah kita mengambil sisi baiknya supaya kita kada menyembati. Ulun kada patuh ulun sidin, ulun pun kada mengagungi ulun sidin, tapi kita mengambil sisi baiknya. Padahal sebelumnya pengajian-pengajian tabligh akbar sih memborong terus, memborong penjual es teh, penjual makanan, minuman, wadai, dan lain sebagainya. Tapi pas tekannya malam itu aja apes. Akhirnya kada terborong, tersambati. Tapi di situ mungkin ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Apa yang kita ambil? Sabar atas hinaan manusia, akhirnya derajat ditinggikan oleh Allah Ta'ala. Rezeki dinyamanakan oleh Allah Ta'ala. Doa dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Buktinya penjual es teh, berisi penghasilan malam itu imbahnya berapa? Miliaran. Dibari orang 300 juta, berdua nang bari 300 juta. Dibari orang 100 juta, diolahkan orang rumah, ditukarkan orang mobil, dibawa orang sekeluargaan bawa umroh. Berkat sabar jadi sampai ditinggikan derajatnya oleh Allah. Kemudian pulang diberikan rezeki berlimpah oleh Allah. Kemudian pulang dikabulkan doanya oleh Allah. Berkat apa? Sabar atas hinaan manusia. Makanya menyampaikan sabar itu kan keuntungan yang kita dapatkan. Jadi ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Nah tadi orang-orang ini tahan ceramah di diskotik di hadapan ladies. Jakarta orang lain aja telah disuruh ceramah di diskotik di hadapan ladies. Ada harapan insaf pang ladiesnya, ada harapan bertobat pang ladiesnya. Timbul tuan gurunya check in pang ladiesnya. Nah, ada tahan. Ada gampangan biar ujiannya, tapi sering tahan. Nah di situ kita ambil sisi baiknya. Nah jadi labbaik Allahumma labbaik, semua orang baik-baik. Itu ada gampangan. Makanya kita ambil sisi baiknya aja. Jangan sampai kita lihat sisi jahatnya. Nah kita ambil pulang, ini luar biasa. Hakun minta maaf. Makanya 3 kalimat yang wajib kita ulang. Walaupun ringan di lisan, tapi sangat apa? Sangat berbekas di perasaan. 3 kalimat ini ringan aja di lisan, tapi sangat mendalam dalam perasaan. Apa? Yang pertama kalimat minta maaf. Jangan kada ingat nih mengucapkan kalimat minta maaf, walaupun kepada anak kita, walaupun kepada kepada pasangan kita, ucapkan minta maaf. Ya keingatan bahari kuitan ulun. Waktu berjalan lawan Zidin berbecak. Sekalinya tangan Zidin kada sengaja kena mata ulun, akhirnya padih matanya nang busuk-busuk apa. Mulai awal sampai akhir sih kerjaan mau ucapkan minta maaf mamalah, minta maaf, benar minta maaf, benar. Nah, ada gengsi kada sopan mengucapkan kalimat minta maaf walaupun dengan anak. Tapi itu menjadi pelajaran. Anak ini menjadikan orang tuanya sebagai tauladan ketika dia berbuat kesalahan. Mengucapkan kalimat minta maaf. Walaupun dengan suami, dengan pasangan ataupun dengan istri, ucapkan minta maaf. Saripah Mastora waliyatullah di Pengauman, ujar laki Sidin diangkat menjadi wali. Biniku berkat setiap malam mengucapkan kalimat minta maaf. Minta maaf abahnya lah umumnya ada menyakiti hati pian. Minta maaf abahnya lah menyakiti hati pian. Kurang melayani lawan pian. Minta maaf abahnya lah. Ini ucapan punya ulun kurang memuaskan lawan pian. Apa aja selalu minta maaf. Nah ini luar biasa. Kunci wanita hendak diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, ucapkan minta tolong atau minta lontong. Minta tolong walaupun dengan bawahan kita, walaupun dengan anak buah kita, walaupun dengan pegawai maupun karyawan kita. Sekalipun kita gaji setiap bulannya, sekalipun kita upah setiap harinya, tetap ketika kita minta bantuan dengan mereka, ucapkan minta tolong. Minta tolonglah anukan anu, minta tolonglah ambilkan anu, minta tolong. Karena kita kadang membuat minta tolong, mungkin kita merasa mulia jadi atasan dan menghinakan kepada orang yang kita suruh, yaitu bawahan. Akhirnya kita bisa sifat congkak dan menghinakan dengan orang.
Gairahnya kalau tidak dibalik Tuhan, karena kita menghinakan rasa congkak, timbul anak buah kita menjadi bos. Timbul si bos tadi menjadi anak buah. Gara-gara apa? Menghinakan lawan manusia, meremehkan lawan manusia, menghawakan lawan manusia. Makanya patut kita mengucapkan minta tolong kepada siapapun. Yang ketiga, kalimat terima kasih. Terima kasih. Jangan sampai kita ada orang berbuat baik kita tidak mengucapkan terima kasih. Orang yang tidak berterima kasih dengan manusia sama dengan tidak berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Sehingga ketika seseorang berbuat baik kepadanya, kemudian dia tidak membalas dengan mengucapkan terima kasih kepada manusia, maka akan dibalakan oleh Allah Ta'ala dengan bala-bala selanjutnya. Bala. Bala selanjutnya, buktinya apa? Buktinya kisah yang viral juga di Indonesia apa? Ketika seseorang diuji dengan penyakitnya, kemudian se-Indonesia mengumpulkan donasi untuknya untuk berobat, ternyata tidak sesuai amanat. Nang asalnya disuruh berobat, dengan duit donasi tadi malahan dibagi-bagiannya, acilnya kemarinanya. Dikira nih, nah duitku banyak, diberi orang donasi, gesan berobat, ku bagi-bagi hak supaya berpahala. Dikira berpahala, sekalinya malahan berdosa. Kenapa? Karena kada sesuai lawan amanat. Amanat orang gesan berobat digunakan untuk dibagi-bagiakan. Kada pahala membagi-baginya, malahan berdosa, kada sesuai lawan amanat. Bahkan ada bisian kawan, ini sesuai benar amanat luar biasa. Ketika orang menghadiahi lawan-lawan, lalu dia orang tadi, nah barangnya gasan penukar bensin kahnya, artinya sedikit nih, lalu diucapkan nih gasan penukar bensin kahnya. Akhirnya orang lihat kepong singgahnya pakai duit yang diberi orang tadi, karena pesan orang tadi barangnya nggak suka bensin. Angsulannya di anaknya pulang di bawah lapang kendaraan. Kenapa dulu nggak dilanjakan? Kan untuk orang makanan kan? Ada jadinya gasan kena punya kehabisan bensin pulang pakai duit yang tadi pulang. Karena pesan orang ya kadang menukarkan makanan, nukaran bensinnya. Nah ini luar biasa tentang amanatnya. Sama juga barangnya jaga senukar rokok kayaknya. Akhirnya keduanya orang menggunakan gak senukar makanan karena di pasar orang gak senukar rokok. Jadi kita nak membari ini nah jangan berpasan-pasan kayak itu. Kasihan orang. Karena kalau menggunakan gak senukar makanan minuman, nukar bensin, nukar rokok. Karena di pasar gak senukar bensin, gak senukar rokok. Bahkan ketika kita memberi itu pulang selain jangan di pasar menukar ini menukar itu, terserah aja gak apa yang misalkan. Lawan juga jangan berucap nah ulun memberi pian, walaupun dengan orang awam, walaupun dengan bawahan kita memberi sesuatu jangan nah aku memberikan, jangan, kurang adab kita, kurang etika kita. Bahkan kayak bagusnya ucapakan ini nah ampun ikan, ini nah ampun pian. Artinya kita memberi ini sekedar perantara aja, sebenarnya itu memberi Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala menjadikan kita menjadi orang baik. Akhirnya kita memberi orang, tapi kita membaikkan orang yang dibari, karena menghinakan entah orang yang dibari. Kalau kita merasa mulia, udah mulia nah memberi orang, ini hina nah dibari orang, maka menyambut habulan. Nah jadi kadang kita menghinakan, akhirnya nah ini ampun nikah, ini nah ampun pian, beradab kita, maka akan dibalas, walaupun kalau dibalas orang yang kita bari tadi, tapi dibalas oleh Allah Ta'ala dengan berlipat ganda. Karena selain ini memberi, juga ini memuliakan lawan manusia dan ucapkan terima kasih. Jangan semena-mena kita mentang-mentang anak buah, lalu semena-mena kita menghinakan, semena-mena waka-waka Artinya semena-mena menghinakan manusia, jangan. Muliakan dengan kita ucapkan, dengan kita mengucapkan, nah ini ampun nikah. Kita yang dibari, ucapkan terima kasih. Meskipun nih misalkan ibu-ibu dibari oleh pasangan, dibari oleh suami, saban hari, nah aku kolehan saya ini.
Walaupun dasar kewajiban suami pian beri nafkah, kewajiban suami pian memberi uang, kewajiban suami pian ongkos anak bini, tetap ketika ini memberi ucapkan terima kasih. Cium apa yang dibarinya, duit pemberiannya. Orang bahari tak mengajarkan cium di sini supaya semangat rezekinya bekiau lawan rezeki yang lain. Cium nang dibarinya, cium juga orang yang membarinya. Akhirnya semangat dua bekerja, semangat dua bergaul. Mudah-mudahan seberatan diberikan akhlak seperti demikian. Amin ya rabbal alamin. Jadi pelajaran kisah-kisah Nabi jadi pelajaran. Jangan umpat membagiakan, jangan umpat memviralkan, jangan umpat mengomentari. Seakan-akan nama mengomentari ini paling jujur. Seakan-akan nang mengomentari itu ini nang bagus. Akhirnya umpat bilang yang batin. Nah janganlah, mudah-mudahan kita dijagakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lagi menyambung pengajian kita yang telah lalu, ialah diantaranya sunnah-sunnah dalam sembahyang. Apa aja dalam sembahyang yang disunahkan? Di antaranya yusannu lil imam italatus sukut bainal amin was surah fis shalah. Disunahkan bagi imam memanjangkan berdiam antara amin dan surat selanjutnya setelah Fatihah. Nah, jadi Mbah Tuntung waladhdallin. Waladhdallin. Lawan dibayar amin. Supaya bimbing itu lawan amin malaikat. Kemudian setelah amin bayar tadi munnya kawat. Kena dulu baca surah. Habisakan dulu makmum baca Fatihah. Tapi kebiasaan kayak ini membuat orang diantaranya rasa kelawasan. Mungkin pulang orang hendak berhajat dua karena ada hajat selanjutnya bertemu sembahyang. Melakukan langkah ini kecuali haratan sekeluargaan nang lapang. Kita tahu tidak apa-apa juga lagi bertemu sembahyang nih. Lalu lapang aja nih bertemu sembahyang, nah boleh aja dan setuju aja beratan. Boleh aja Mbah Tuntung amin tadi begana dulu paling setumat begana ya sekedar kalimat subhanallah amin subhanallah dalam hati nih. Kalau sambung ayat yang lain surah yang lain itu paling setumat begana. Tapi paling lawas begana menghabiskan dulu bacaan Fatihah makmum. Hanya si imam ini menyambung pulang ke surah yang selanjutnya. Tapi ulun mengambil diantaranya termasuk sunnah juga bang ya lah asal begana Mbah Tuntung amin begana setumat sekadar subhanallah hanya menyambung pulang ke surah yang selanjutnya. Nah seperti demikian sama itu sunnah yang penting begana. Kemudian lagi takwilu sholat subuh wa zuhri, memperpanjang sembahyang subuh dan zuhur. Sembahyang zuhur ini supaya disuruh makan perpanjang, kenapa? Supaya fokus. Karena kebanyakan orang sembahyang zuhur dikarenakan sekadar bahajak-hajak atau misalkan hendak menyambung kegawian dan lain sebagainya, maka disuruhkan diperpanjang supaya orang menghayati bahwa dalam keadaan sembahyang gitu. Dan sembahyang subuh ini kan 2 rakaat aja ya lah. Munnya surahnya qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat pertama, qul huwallahu ahad pada rakaat kedua, wajar apa? Kesetumatan, makanya munnya kawa dilawasi ketika sembahyang subuh. Paling kada benar surah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Al-A'la pada rakaat pertama, Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua. Nah itu. Supaya subuh itu kan rasanya menurut ibadah bayang supaya genah ketika sembahyang subuh. Kemudian hebat juga pulang ada menamuni pembacaan subuh di sekitaran masjid Arab kita sini. Jadi Mbah Tuntung ajan sembahyang sunnah. Imam sembahyang sunnah sekedar paling kada 4 rakaat
qobliyah subuh nih langsung sidin komat, tapi jamaahnya banyak, luar biasa. Ini kenapa? Sekalinya mulai bahari sudah setengah, mulai bahari sudah nangka ini, karena jaranya orang bangun tuh kan hendak bersiap-siap lagi sembahyangan supaya kada mahades lawas, kada lama mahadang, yang akhirnya imbah tuntung anjang sembahyang sunat sekedar 4 rakaat langsung aja komat supaya sikap aja sembahyangan. Sepaling kita jar sini lah munyang kita tah ajan bagus saja pang juga bawirid, kira orang bahagia bisa bawirid kayak itu kan, supaya kita mengamalkan sunnah pulang memperbanyak jamaah yang datang. Tapi kebanyakannya ikan aja di dulu ke masjid masih bawirid, oke nanti lagi ke masjid masih hayu oyong, oke nanti dulu ke masjid masih balon komat, akhirnya timbul karena jadi ke masjid timbul tempuring, timbul pengaruh kelambatan, misalkan kebanyakan wirid. Nah bisa juga kayak itu. Intinya apa jadi menyampaikan kayak ini bukan memuji suatu masjid ataupun menyuruh masjid yang lain supaya mengompati masjid sendiri, karena artinya supaya kita kada menyompati. Jadi seandainya ada di masjid sini berwirid, alhamdulillah mengompati ujar orang bahari supaya banyak dua apa yang kita baca sebelum subuh mengajak kepada Allah Ta'ala. Bahkan di Mekah Madinah itu dilambat dua hanya orang supaya mengumpulkan orang sembahyang subuh banyak. Dan kadang menyalahkan ketika kita sembahyang ke masjid kurang, sekali jadi masjid kurang itu kada berwirid, ya ada apa juga. Nah jadi bagus saja kedua-duanya, intinya yang penting sembahyang. Yang penting sembahyang. Kemudian lagi lil atisi ayyahmadallah asna as-shalah, disunnahkan mengucap alhamdulillah bagi orang yang wahid meskipun di pertengahan sembahyang. Nah jadi boleh aja, bahkan sunnah ketika wahid kita alhamdulillah jadi kita boleh, karena membatalkan karena yang keluar adalah kalimat memuji kepada Allah. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah ini jangan disambung ayat selanjutnya di bawah wahid. Alhamdulillah di sini disambung sini Rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Nah ini ada awan kayak ini. Ada alhamdulillah sepanjangan nih. Tikas Rabbil alamin aja ada satu ayatnya. Kenapa meninggal kalimat alhamdulillah ketika membaca surat Fatihah? Karena surat Fatihah termasuk rukun. Sama ada dua, tapi ini sunnah aja Pak. Asalnya walaupun kita tinggalkan ada apa-apa dua, kalimat makruh menyalahi sunnah. Ketika mengangkat takbir Allahu Akbar bagi kita. Padahal itu Allahu Akbar takbiratul ihram. Sekali disambung sidin kedua kita Allahu Akbar kabira alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu jangan lupa. Jadi mau mengangkat takbir Allahu Akbar takbiratul ihram. Anak majelis kita baca dulu Allah Akbarnya. Allah Akbar kabira alhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Nah itu disunnahkan. Li musalli atas muhidana bahu syai'un fi shalah wa limra'ati tasfiq. Bagi orang yang sembahyang berjamaah itu hendaklah apabila imam tersalah gerakan, punya tersalah surah atau ayat kan makmum yang paling belakang imam yang membujurakan ayatnya, yang melausakan ayatnya. Ini kada didamarakan aja imam tersalah. Apakah tersalah ayat di pertengahan didamarakannya aja, dibujuriakan imam pulang ayatnya. Sekali menyahut di sini iya di sini iya bujur bisa jadi di sini. Nah itu kuis pulang tuh lain. Nah jadi itu mengucapkan tasbih subhanallah ya kita mulai imam pada ingat walil mar'ati tasbih, tapi bagi perempuan yang mengakur imam tasalah itu disuruh ba'ampik. Tapi ba'ampiknya bukan ba'ampik mengumpulkan kedua tangan, tapi ba'ampiknya ketika kita sembahyang nih, ketika kita
mengumpulkan dua tangan kita. Nah, seperti itu. Tapi jangan lebih dari 3 kali untuk menagur imam sembahyang. Kemudian qunutun nazilati fi kulli fardin, disunahkan membaca qunut nazilah, minta pertolongan atas bala yang diturunkan setiap sembahyang fardu. Ingatkah waktu gencar-gencarnya Israel menyerang Palestina? Lalu ada selebaran daripada Nahdlatul Ulama supaya seluruh warga muslim Indonesia ketika sembahyang 5 waktu pakai qunut nazilah. Allahumma ansur man nasaratin. Ya Allah, tolong niakan seberatan kaum muslimin. Wakhdul man khadalal muslimin. Dan musnahkan, hinakan orang yang menghinakan orang Islam. Doakan. Khususan ikhwanana muslimin di Palestina. Wabil khusus saudara kami sesama Islam muslimin, wabil utama di negeri Palestina. Nah, ini doa setiap kali sembahyang kelima waktu pakai qunut nazilah. Jangan ditagur, kenapa dia sembahyang juga berqunut? Oh, kenapa dia sembahyang Jumat berqunut? Ada ingat sembahyang subuh kayak imam ini. Nah, tapi pulang bagi si imam dihabarakan, dipadahkan, diumumkan, punya hendak sembahyang Jumat berqunut. Ini kan langsung tiba-tiba berqunut. Imam abad makmumnya langsung sujud, ini masih berqunut. Nah, kesalahan itu kan dipadahkan, kada dikhabarkan, kada diumumkan. Akhirnya orang sudah seberatan, saya berqunut. Nah, jadi sebelum sembahyang Jumat, misalkan berqunut nazilah yang mengumumkan bahwasanya Jumat ini kita sembahyang Jumat berqunut mendoakan kaum muslimin di seluruh dunia. Nah, ya, jadi tahu orang mempersiapkan diri untuk berqunut. Sama ada pulang selebaran kan disuruhkan nih di akhir-akhir ini gencar karena banyak judi online. Jadi jangan buat Nahdlatul Ulama punya kawah khutbahnya tentang haramnya judi online. Nah, padahal judi online ini disetting nang ngarannya di HP, nang nyaman yang ngarannya di aplikasi, nang tukang olah aplikasi ini kalau yang menyeting. Nah, ini hari ini nang menangnya satu aja dari orang nang 1000 nang main judi online. Sikung itu aja nang menang. Nang lainnya se-Indonesia biar 1000. Kan dimenangkannya harga di setting. Oh, nah kali ini aja menang. Nah, kita unjai dulu permulaan menang. Karena imbahnya olah supaya inya nyanyat main pulang. Tetapi kalah. Inya berusaha kayak apa menang kayak permulaan pada awal kan itu settingan. Dikira kada haram karena ada di hadapan kawan nang main dong bayar duit. Dikira itu jangan haram. Sekalinya judi online pun juga diharamkan. Nah, jadi hati-hati ini. Banyak yang terjual rumah, banyak yang tersandar sertifikat, banyak nang macam-macam lain dijual di rumah, banyak tertumpuk hutang gara-gara judi online. Nah, mudahan dipeliharakan anak cucu durian kita seberatan gara-gara judi online. Jadi ada di klien itu juga seseorang luar biasa lawan judi online ini sudah keracunan, sudah nampak artinya mendalam ketujuan orang judi online. Lalu dinasihati supaya beisian HP jangan ada lagi nambah aplikasi. HP yang sekedar menerima telepon, menerima SMS itu aja. Akhirnya digaulinya ada hendak lagi HP nambah kamera, nambah Google, nambah aplikasi, nambah kotak, nambah internet. Ada pakai HP itu lagi nya, HP yang bahagia. Punya kalau HP yang ngai, teket katain. Itu HP kekanakan, sadar hiburan aja misalkan. Nah, HP yang ada aplikasi, akhirnya digaulinya. Kawannya setahun pada main judi online lagi, gara-gara pakai HP yang biasa itu aja lagi. Akhirnya wah ini kada lalu hendak main judi online. Nah, ini gara-gara HP Jepang sebenarnya gara-gara HP ini aplikasi, gara-gara HP ini internet, gara-gara HP ini berkotak, gara-gara pulang di rumah kita berwifi. Nah, lalu sehendaknya main internet, main judi online. Udah akan menjagakan berata. Amin. Kemudian lagi ayat tasir imam ad-du'a bi hadratil makmumin, bahwa
tekanannya bisa juga kita meringkas sembahyang, artinya jangan lambat, jangan lawas sembahyang, karena makmum ini kan macam-macamnya hajat. Apakah lagi misalkan terdengar orang nang kebakaran, masa kita berlambat-lambat, masa kita berlawas-lawas, atau ketika apalagi hujan, badai, ujung atap, di luar nyaman, yang di dalam, yang di luar kehujanan, namanya awal, surahnya yang pendek aja, jangan al-a'la al-ghosiyah, tapi ganti surah pendek aja, ad-duha, lawan al-nasrah, supaya memperpendek. Apalagi panas mendatang, alhamdulillah kan ini musim dingin aja, musim kehujanan aja ada, karena musim panas. Nang orang kepanasan karena tehal aja gitu, luar biasa, hangatnya batis terasa. Nah ini disuruhkan jangan tapi lawas surahnya dalam sembahyang. Raf'ul yadin inda doa, mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Wa alla yanzuru ila sama asna shalah. Jadi mengangkat tangan aja, main doa kunut nih. Nang dilihat itu tangan nih Pak. Kada disunahkan atau makruh ketika sembahyang menghadap ke atas langit. Nah, kada disunahkan. Wa alla yanzuru ila sama asna shalah. Ada disunahkan memandang ke atas langit di pertengahan sembahyang. Jadi punya berdoa kunut, melihat di tangannya aja ketika berdoa, itu yang namanya khusyuk. Bukanlah ketika sholat menghadap ataupun mengarah kepala kita maupun mata kita ke atas langit, itu ada khusyuk. Kecuali di luar sembahyang, berdoa di luar sembahyang, tersaja menghadap ke atas langit, ini namanya khusyuk. Nah ini belain antara di luar sembahyang dan di dalam sembahyang. Nah itulah yang disunah-sunahkan dalam sembahyang. Mudah-mudahan kita mengamalkan, menambah ibadah sunnah agar pahala kita berlimpah berkat menghormati Rasulullah. Akhirnya sembahyang kita yang wajib tadi diterima oleh Allah karena niatnya menghormati Rasulullah. Makanya disebutkan sunnah-sunnah dalam sembahyang supaya kita awal zahir batin menghormati Rasulullah agar ibadah sembahyang kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita berataan, menerima amal ibadah kita berataan, memberikan kepada kita kesehatan, keafiatan, sehat afiat, kabul segala hajat selamat dunia akhirat, terkumpul kita di dunia, terkumpul juga kita di akhirat, masuk dalam surga bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hadiriyah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-hamid qadal azim wa jalal sahbihi min Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa amalan taqabbala wa rizqan halalatan wa shifaan min kulli da'. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mas'alata as-safiyya al-haniyya wa habiya ghani. Allahumma narzuqna ikhlas bil qalbi amin fi nasbi jami'a ta'at wal ibadah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna minkum taqabbal ya karim. Allahumma salli.
أشهد